Bapak sendiri ngerasain nggak sih Pak ada perbedaan gaya kampanye zaman gini, dulu saya dan sekarang? ini kan udah terlalu lama menjadi orang penjaga dapur. Walaupun saya di sosmed saya punya Twitter yang sekarang menjadi X itu dari dulu. Kemudian saya juga punya Instagram yang semuanya saya kelola sendiri. Sebelumnya, full saya kelola sendiri. Sebelumnya ya? Sebelumnya. Jadi isinya ya tentang saya aktivitas sepedahan, cucu. Nggak pernah yang sesuatu yang membranding atau memframing diri saya sendiri untuk menjadi apa. Gitu. Nggak pernah sama sekali. Cuma kegiatan pure sehari-hari aja. Pure sehari-hari dan lebih banyak cucu sama sepedaan. Udah itu aja. Sama olahraga, kebetulan saya hobi olahraga. Nah, ketika begitu saya menerima amanah, saya mengatakan ya saya maju. Saya sendiri jujur ya di awal-awal terkaget-kaget. Terkaget-kagetnya dalam dunia yang sudah berubah ini, kebetulan doktor saya adalah doktor komunikasi. Sehingga saya mempelajari apa yang kurang dalam diri saya sendiri. Ternyata saya berkesimpulan bahwa saya tidak punya akar sama sekali di kalangan gen milenial dan maupun Gen Z ini. Sehingga untuk itu harus ada cara yang menjadi penyambung berbicara dengan teman-teman milenial maupun Gen Z. Dan kebetulan saya adalah orang yang sangat adaptif gitu ya, untuk belajarnya cepat. Sehingga dengan demikian saya dibantu oleh anak perempuan saya yang nomor 2, anak bungsu saya, yang kebetulan baru selesai kuliah masternya dari Columbia University. Dia mau pulang, mau bantuin bapaknya, karena bapaknya yang tidak pernah punya rencana untuk jadi calon gubernur, jadi calon gubernur. Dan itulah yang merubah betul-betul hidup saya. Sehingga dengan demikian saya jadi tahu apa yang menjadi keinginan Gen Z sama milenial ini. Berarti nanti kalau jadi gubernur tetap aktif di medsos. Oh iya, dan kebetulan kalau saya boleh jujur ya, dari 3 sosmed yang saya miliki saat ini, saya lebih menikmati, terakhir-terakhir ini ya, lebih menikmati TikTok karena ada keinginan lebih riang gembira. Dan kebetulan juga selama ini saya sama anak laki maupun anak perempuan itu biasa untuk nonton konser bareng-bareng. Bahkan saya udah nonton konsernya Blackpink, BTS. Kalah saya, Pak. Iya. Saya termasuk Pink dan ARMY kan gitu. Wow, sebuah fakta baru dari Bapak Pramono Anung. Tapi sebenarnya saya pribadi kalau mau jujur saya lebih senang Peggy Go. Wah, Nana itu Peggy iya, Go. Nana. Saya lebih senang musik yang begitu. Saya jadi kayak ketinggalan nih. Wah, kasih tahu Pak. Tapi kalau ngomongin soal anak ya Pak, anaknya Pak Pramono, Mas Dito ya? Mas Dito ini Bupati Kediri yang memimpin kota juga ya bisa dibilang. Sementara sekarang bapaknya nih yang insya Allah akan memimpin. Jadi saya dan anak saya Dito itu persis sama saya. Apanya tuh Pak sama persis? Ketika dia diminta untuk maju sebagai Bupati Kediri, bukan dia pengen, dia sama sekali nggak mau. Bahkan dia nggak mau. Dan yang meminta pada waktu itu Bu Mega. Dia bilang enggak tante saya nggak mau. Ya anak-anak sekarang kalau mau enggak kan gitu. Akhirnya saya bujuk udahlah kamu lihat dulu. Itu tempat kelahiran bapakmu gitu. Duluan mana Pak? Oh dia udah Bupati periode kedua ini. Berarti waktu jadi Bupati umur 28. Nah ngasih masukan nggak buat Pak Pram? Saya sama sekali, yang pertama ya, ketika dia maju Bupati, dia jadi Bupati 1 periode, saya nggak ikut campur. Saya kalau melatih anak seperti itu. Nah sekarang ketika bapaknya maju, saya ini kan 4 kali pernah tarung sebagai anggota DPR RI, terpilih. Tapi saya memang belum pernah maju sebagai eksekutif, dan ini baru pertama kali. Ya menjadi teman diskusi. Oh, gemes. Menjadi teman diskusi saya. Ya dia punya pengalaman di lapangan ya kan. Ini kan dia ikut yang kedua kali pemilihan dan alhamdulillah dua-duanya dia menang. Kalau kata Mas Dito apa katanya Pak? Kasihan Bapak. Yang udah merencanakan untuk pensiun. Saya memang merencanakan untuk pensiun untuk menikmati hidup. Pengen waktu punya dengan cucu, sepedahan gitu. Loh, tapi sampai akhirnya ya udah deh Gubernur Jakarta deh apa Pak ininya? Rano Karno, Bang Dul. Oh. Ketika saya di tempat duduk ini, ketika Bang Dul bilang,
Mas, saya kalau maju, saya kan harus mundur dari anggota DPR RI karena saya sudah terpilih. Tapi kalau Mas mau, saya maju. Kata-kata itu yang membuat saya kaget, loh kenapa abang kok mau? Ya, saya tahu Mas bekerja keras, Mas serius dalam semuanya. Itu sebenarnya yang membuat akhirnya mau. Awalnya saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau. Iya. Bahkan ke Bu Mega pun saya Berapa menolak. kali nolak? Wah, lebih dari 5 kali. Oh, lebih dari 5 kali. Berarti Gampang gitu. tiebreakernya adalah Bang Dul. Bang Dul.